Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan sedikit tentang akad as-sulh, di mana akad as-sulhu merupakan bagian dari akad tabarru'at atau akad sosial, di mana secara bahasa as-sulh berarti menghentikan atau memutus dan mengakhiri perselisihan. Kalau dalam bahasa Arab dia disebut dengan qad an-niza. Usaid Solah Audah Samhan menjelaskan arti as-sulh secara etimologis dari segi fungsinya, yaitu zala anhu al-fasad, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan kerusakan. Adapun yang dimaksud dengan as-sulh secara istilah atau terminologis dijelaskan ulama dengan deskripsi yang beragam. Yang pertama dalam kitab Takmilah Fat al-Qadir, dalam kitab Tabyin al-Haqaiq, dan kitab-kitab turos lainnya disebutkan bahwa as-sulh adalah aqdun wudi'a li raf'il munaza'ati, suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan. Yang kedua dalam kitab Al-Mughni dan Ghayat Al-Muntaha, ulama Hanabilah menjelaskan bahwa as-sulh adalah mu'aqadatun yutawasalu biha ilal islah bainal mukhtalifain, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam kitab Tabyin al-Haqaiq, Al-Bahr ar-Ra'iq, dan Takmilafat al-Qadir, Raudat at-Talibin, Nihayat al-Muhtaj, dan al-Fatawa al-Hindiyah, ulama menjelaskan dalam karangan kitab yang telah saya sebutkan tadi bahwasanya as-sulh yang dimaksud dengan as-sulhu ya mu'aqadatun yurtafa'u biha an-naza'u bainal khusumi wa yutawassalu biha ilal muwafaqah bainal mukhtalifain, sebuah kesepakatan yang berfungsi untuk menghilangkan pertentangan di antara para pihak dan mengantarkan pada suatu persetujuan di antara para pihak yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Ahkam Al-Adliyah pasal 1531 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan as-sulhu adalah aqdun wudi'a li raf'il munaza'ah ba'da wuqu'iha bitaradi indahum, suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan setelah terjadi perselisihan dengan cara saling merelakan di antara mereka. Selanjutnya ulama Malikiyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mawahib al-Jalil jilid 5 halaman 79, dan dalam kitab Al-Quraisy al-Khalid jilid 6 halaman 1, dan Al-Bakhja Syar At-Tuhfah jilid 1 halaman 219 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-sulh adalah intiqalu an haqqi au da'wa bi'awadin li raf'i niza'in au khafin wuqihi, memindahkan hak atau membatalkan gugatan dengan imbalan atau kompensasi tertentu untuk menghilangkan sengketa atau takut terjadinya sebuah sengketa. Maka dari itu ulama sepakat dari penjelasan yang panjang tadi diringkas bahwasanya ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan akad as-sulh adalah akad perdamaian untuk menghilangkan perbedaan
atau silang pendapat atau yang biasa kita sebut itu dengan sengketa. Dalam kitab Mahasin al-Islam karya Al-Zaid Al-Bukhari dijelaskan bahwa pada umumnya akad as-sulhu dilakukan setelah terjadinya sebuah sengketa. Sengketa ialah merupakan sebab timbulnya kerusakan atau al-fasad. Sedangkan akad as-sulh berfungsi untuk menghilangkan atau menghancurkan kerusakan tersebut. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang syarat terjadinya as-sulh sebagaimana tergambar di dalam definisi-definisi terminologis yang mereka buat. Perbedaan pendapat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad as-sulh tidak boleh dilakukan kecuali setelah terjadinya perbedaan pendapat atau sengketa atau terjadinya al-humusa atau permusuhan. Akad perdamaian yang dibuat sebelum terjadinya al-humusah atau permusuhan adalah batal. Dengan demikian, akad perdamaian bersifat kuratif atau penanganan dan penyelesaian. Seperti itu. Namun, ulama Malikiyah dalam definisi akad as-sulh yang dibuatnya mengajukan term khauf huquqih atau khawatir terjadinya persengketaan, yaitu bolehnya dilakukan akad as-sulh sebelum terjadinya silang pendapat atau ikhtilaf atau terjadinya sengketa atau an-niza. Dalam pandangan ulama Malikiyah bahwa akad as-sulh tidak hanya bersifat kuratif tetapi bersifat preventif atau saddariah, yang yaitu akad as-sulh dilakukan dalam rangka mencarikan solusi apabila terjadi sebuah sengketa. Akad as-sulh ini sudah berlandaskan dari ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang artinya tidaklah banyak kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Dan Allah juga berfirman di Surah An-Nisa di ayat 128 yang bunyinya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun. Yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidaklah mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu adalah baik bagi keduanya, bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 128. Dan Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ad-Darul Qutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi serta Abu Hurairah radhiyallahu anhum, yang bunyinya as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa salhan ahalla haraman aw harrama halalan. Perdamaian itu boleh dilakukan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Maka dari definisi
dan landasan hukum tadi bisa kita simpulkan bahwasanya as-sulh ini secara ringan bisa dikatakan dengan sebuah akad perdamaian yang dilakukan setelah adanya persengketaan atau perselisihan. Dan dalam akad ini tentu ada rukun dan syaratnya. Untuk rukunnya sendiri ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa rukun perdamaian hanya satu menurut ulama Hanafiyah, yaitu akad perjanjian yang berupa penawaran dan atau ijab, dan yang kedua itu penerimaan atau al-qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun perdamaian itu berjumlah 4. Yang pertama mutasalihaini atau para pihak yang berakad, atau subjek atau personalia hukum atas perdamaian tersebut. Yang kedua al-ijab wal qabul, yaitu ijab dan qabul atau ya sifat akadnya. Yang ketiga itu mustalaha anhu, yaitu objek tuntutan yang menjadi dasar sengketa tersebut. Yang keempat ada mustalah alaih, yaitu kompensasi yang berhak diterima oleh si penggugat sebagai pengganti dari perdamaian tadi. Dan untuk syaratnya, syarat dari rukun perjanjian tadi adanya akad perjanjian atau sirah al-akad itu menggunakan kata as-sulh atau damai. Untuk para pihaknya harus memenuhi syarat sebagaimana yang dia harus cakap hukum, dia tidak gila atau masih anak-anak. Nah, apabila yang melakukan gugatan atau tergugat termasuk orang yang di bawah umur, maka putusan perdamaian tidak boleh melahirkan mudarat yang nyata baginya, bagi yang anak-anak yang di bawah umur tadi. Apabila yang melakukan gugatan termasuk orang yang di bawah umur, yang berhak melakukan perdamaian adalah wali atau orang tuanya. Yang ketiga, untuk syarat dari tuntutan atau objek tuntutan tadi itu berupa hak yang bersifat adami atau hak manusiawi. Sebagaimana dalam kitab Al-Badi As-Sana'i jilid 6 halaman 49 menyebutkan bahwa gugatan harus berupa hak, harta atau piutang yang menjadi hak penggugat. Terus selanjutnya tuntutan tadi dinyatakan bahwa hak yang dijadikan dasar dilakukannya perdamaian harus benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi yang melakukan perdamaian tersebut. Sementara untuk syarat akan kompensasi harus memenuhi syarat-syarat berikut. Kompensasi harus berupa harta, baik harta tersebut berupa hak barang, manfaat maupun piutang. Yang kedua, kompensasi harus berupa harta yang bernilai menurut syariah. Selanjutnya tidak boleh ada gharar akan kompensasi tersebut, dan kompensasi dari tergugat itu berpindah kepemilikannya menjadi milik penggugat, seperti itu. Dan yang terakhir, akad as-sulh ini bisa terjadi batal apabila adanya unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu terjadinya akad iqalah, yang kedua riddah, yang ketiga pengembalian, yang keempat yaitu meninggalnya salah satu dari pihak yang berdamai, dari para pihak tadi, penggugat dan tergugat, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.